akan sejarah perjuangan bangsa yang hari ini kita sebagai generasi penerusnya mengevaluasi apa yang ditorehkan oleh senior kita ini perlu kita kritik dan perlu kita evaluasi. Apa yang kita evaluasi kawan-kawan sekalian? Amandemen konstitusi 4 kali amandemen undang-undang 45 yang hari ini itu sangat liberalistik, telah jauh dari nilai-nilai yang hidup di negara kita ini kawan-kawan sekalian. Kita ingin menyampaikan bahwa hari ini kita hadir di gedung ini juga ingin menuntut kepada beliau untuk mengevaluasi bagaimana supaya Bang Fahri Hamzah dan kawan-kawannya di gedung sana kita desak untuk segera melakukan sidang istimewa. Yang kedua, kenapa kita hadir di sini? Karena kita konsisten dari sejak 100 hari Jokowi JK. Pemimpin yang dipilih secara langsung merupakan pemimpin produk dari sistem yang kapitalistik, produk dari amandemen yang 4 kali itu. Sistemnya sudah rusak, produknya juga buruk. Akhirnya apa? Kita yang jadi korban. Nasib bangsa ini dipertaruhkan kawan-kawan sekalian. Maka untuk itu kita ingin meminta komitmen kembali Bang Fahri Hamzah sebagai tokoh yang 17 tahun yang silam hadir juga di tempat ini untuk menyuarakan perubahan supaya mau mendorong semua anggota DPR untuk melakukan sidang istimewa. Setuju? Setuju? Kita ingin dengarkan komitmen beliau. Kita ingin dengarkan janji beliau. Kepada Bang Fahri Hamzah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pertama-tama saya mohon maaf karena kami memimpin paripurna dan di dalam tata tertib diputuskan bahwa paripurna harus dipimpin oleh minimal 2 pimpinan dewan. Jadi kalau saya tinggalkan paripurna tadi, maka ada banyak agenda yang harus ditunda dan tidak diteruskan. Oleh karena itu, pertama-tama saya minta maaf. Yang kedua, Anda lahir dan datang setelah 17 tahun reformasi Indonesia. Mungkin sebagian dari Anda ada yang belum lahir pada waktu itu. Pada saat gedung ini menjadi gedung mahasiswa, dan mahasiswa naik ke atas puncak gedung itu dan berkemah di atasnya. Hidup mahasiswa! Itu kenyataan sejarah yang tidak mungkin dilupakan. Dan alhamdulillah saya bersyukur karena saya merupakan bagian dari gerakan mahasiswa angkatan 98. Saudara-saudara sekalian, pada hari itu kekuasaan itu kejam sekali. Tidak seperti sekarang. Yang ada ini bukan kekuasaan yang kejam, tetapi kekuasaan yang lemah. Kekuasaan yang ada sekarang ini bukan yang kejam, tapi yang lemah. Atau kadang-kadang kita bilang kekuasaan yang bodoh. Karena masalah kita semakin rumit dan kekuasaan tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menangkap kerumitan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita, sehingga kemudian haruslah mahasiswa yang mengambil peran sejarahnya dalam setiap kegelapan
untuk datang menyuarakan kebenaran apa yang dirasakan oleh masyarakat. Tiap generasi lahir dengan pikirannya masing-masing. Kami pada waktu itu datang dengan pikiran dan berbeda dengan pikiran para senior, akhirnya kita benturan, saling meniadakan. Satu generasi diganti oleh generasi berikutnya. Sekarang generasi Anda datang mungkin dengan pikiran yang berbeda. Saya melihat tadi dari pembicara sebelumnya, banyak dari pikiran saudara-saudara yang mungkin berbeda dengan pikiran saya. Disitulah kita harus mentoleransi perbedaan pendapat. Dan saya tidak akan bergeser 1 senti pun untuk berada bersama saudara mendialogkan pikiran-pikiran terbaik. Sekarang apa persoalan kita? Persoalan kita sama, ketidakpuasan kita bahwa pemerintahan tidak efektif untuk menyelesaikan seluruh janji-janji yang dia buat. Saya belum percaya bahwa ini persoalan sistem. Saya masih percaya bahwa ini baru persoalan pada level individual dan tim kabinet yang dibentuk oleh pemerintah. Oleh sebab itu menurut saya, mari kita fokus melakukan kajian terhadap jalannya pemerintahan yang baru berumur setahun ini. Kebetulan saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, di dalam sana ada beberapa pansus yang sudah dibentuk. Salah satunya adalah pansus untuk memeriksa kasus Pelindo II, angket Pelindo II. Sebuah pansus dapat melakukan penyelidikan sejauh-jauhnya, termasuk untuk memeriksa apakah presiden dan wakil presiden terlibat dalam satu perkara pidana. Dan kalau itu terjadi, maka selanjutnya Dewan mengambil keputusan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat, menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden telah melakukan tindakan tercela melanggar hukum. Kalau ini disetujui, maka Dewan Perwakilan Rakyat bersurat kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan bahwa seorang presiden dituduh telah melakukan pelanggaran pidana berat yang bisa menyebabkannya di-impeach atau dijatuhkan sebagai presiden. Kalau sidang di Mahkamah Konstitusi memutuskan hal yang demikian, maka barulah Mahkamah Konstitusi berkirim surat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyelenggarakan sidang istimewa seperti yang saudara tuntut tadi. Kita harus sabar dengan proses seperti ini, karena tidak ada jalan pintas dalam demokrasi. Jalan pintas itu berdarah-darah, Anda jangan mau. Sistem yang kita bangun ini harus kita perbaiki bersama-sama. Dan oleh karena itu saya mengundang saudara untuk hadir di setiap dengar pendapat, di setiap hearing dan pemeriksaan yang dilakukan oleh DPR atas tuduhan kepada pemerintah sekarang ini. Sebentar lagi kita akan membuat pansus juga tentang asap. Bagaimana satu bangsa tidak berdaya di depan para pembakar hutan? Harus diperiksa. Saya mendengar ini suara-suara. Itu lama Pak, itu lama Pak. Betul itu lama. Jangan kita menempuh jalan yang lebih cepat dari jatuhnya setetes darah untuk keperluan yang tidak penting. Kita harus mau menempuh jalur demokrasi ini bersama-sama. Saya sebagai sahabat Anda, sebagai bagian dari kita, saya siap untuk berdiskusi dimanapun, untuk mempertajam agenda kita, sehingga semua cita-cita kita bisa berjalan dengan cepat. Kalau Anda ingin menjatuhkan presiden dan wakil presiden, prosedurnya semua ada dan semua bisa kita lakukan. Tidak ada lagi presiden di Republik Indonesia ini yang bisa bertahan dalam posisinya padahal dia berbuat salah. Dia akan dijatuhkan melalui Mahkamah Rakyat. Jadi saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf jika tadi terlambat, dan apa yang saya sampaikan tidak sepenuhnya menjadi cita-cita dan harapan Anda. Tapi saya yakin, karena Anda mahasiswa, saya pernah menjadi mahasiswa, yang paling kita rindukan adalah adanya jawaban dari para pemimpin yang ditanya dan digugat.
Kalau ada pemimpin, presiden, wakil presiden, anggota DPR, atau pemimpin manapun yang menolak bertemu dengan mahasiswa, dialah pengkhianat dan pengecut itu. Orang-orang seperti ini memang tidak layak menjadi pemimpin kita. Dan diantara kesalahan demokrasi adalah kadang-kadang yang terpilih bukan yang sejati, kadang-kadang yang palsu pun terpilih. Tapi tidak ada cara lain. Kita tidak mau lagi jadi kacung seperti zaman dulu. Jangan Anda serahkan kekuasaan kepada orang yang tidak mengerti kekuasaan. Dan jangan Anda serahkan kekuasaan kepada orang yang tidak pernah meminta mandat kekuasaan itu dari rakyat. Karena itu Anda harus menghargai pemilu. Jangan ada dari mahasiswa yang berpikir pemilu tidak penting. Salah. Pemilu adalah proses meminta mandat dari rakyat supaya orang itu bisa ditagih lagi oleh rakyat melalui aspirasi mahasiswa. Bahwa belum menjadi pemimpin orang-orang yang ada rindukan. Semua. Saya juga belum melihat ada pemimpin yang saya rindukan menjadi presiden atau wakil presiden. Tetapi kesabaran yang revolusioner dari kita adalah akan mengantarkan bangsa ini kepada penemuan yang sejati tentang pemimpin sejati yang bisa menjawab persoalan kita dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.